Saya mengutip yang disampaikan oleh Ketum PBNU Gus Yahya Stakuf. Gus Yahya mengatakan sesuatu, Ketua PBNU ini, sesuatu yang sudah disepakati oleh as-sawadul a'dham dari ulama kita jangan pernah diutik-utik, itu menyebabkan kualat. Ya, sesuatu yang sudah disepakati oleh as-sawadul a'dham, golongan terbesar dari ulama kita, jangan diutik-utik, itu menyebabkan kualat. Apa itu? Yang pertama adalah bentuk negara ini, negara kesatuan Republik Indonesia. Itu sudah final. Para ulama, para habaib turut berperan dalam berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia, tentu sudah melalui bahsul masail. Yang bahsul masail siapa? Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Yang bahsul masail siapa? Mbah Wahab Hasbullah dari Jakarta, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Waksi Kuitang, dan seterusnya. Dan ulama-ulama yang sepuh yang kayak saya ini, tingkat ilmu maupun khusyuknya, ikhlasnya tidak ada setetes dari beliau. Yang kedua, kalimat hubbul watan minal iman, itu kalimat yang muncul di Indonesia, nasionalisme di Indonesia ini muncul min suduril ulama. Jadi kalau di luar sana nasionalisme dan agama beda-beda, berjalan berbeda, di Indonesia ini nasionalisme muncul min suduril ulama, dari hasil pemikiran, hasil apa ini, ijtihadnya Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, sehingga muncul kalimat hubbul watan minal iman. Maka nasionalisme di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari agama. Seorang nasionalis ya religius, seorang santri ya nasionalis. Ini tidak bisa dipisahkan. Urusan partai silahkan apapun, selagi partai itu disetujui oleh undang-undang negara, silahkan, jangan menyebabkan jadi pecah belah. Paham ya? Nah, yang kedua, Kiai Yahya Stakuf mengatakan, ini Kiai Yahya, saya nyambung ya, yang sudah disepakati oleh as-sawadul a'dham, salah satunya Kiai Yahya mengatakan sampai 2 kali, 2 peristiwa, adalah nasab para habaib. Nasab para habaib, atau yang sedang viral ini, Pak Alawi, keluarga Bani Alawi, itu as-sawadul a'dham sudah sepakat bahwa beliau ini dzurriyyatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak usah duta atik, itu ngualati. Paham enggak? As-sawadul a'dham, ulama-ulama NU sudah sepakat dari dulu. Saya ambil contoh pendiri Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, dalam Qonun Asasi beliau menyuplik salah satu makalahnya Al Habib Ahmad bin Abdullah As-Segaf, salah satu pendiri Rabithah kalau nggak salah, Habib ya. Itu diambil makalahnya, dimasukkan di dalam Qonun Asasi Nahdlatul Ulama. Kira-kira Pak Kiai Hasyim kalah alim sama orang sekarang yang mengatakan nasabnya Pak Alawi putus? Berani nggak kita mengatakan begitu? Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari salah satu ulama yang menjadi penyebab ramenya Hol Solo, Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi, Al Habib Alwi bin Ali Al Habsyi. Kenapa? Karena Hadratus Syekh ketika pulang ke Indonesia, ada pengajian di Solo, hall dan maulid. Kenapa beliau datang ke sana? Karena beliau dulu di Mekah pernah mengaji kepada abahnya Sayyidul Maulid, Habib Ali, yaitu Habib Muhammad bin Husain Al Habsyi. Mbah Kiai Hasyim itu termasuk muridnya Habib Muhammad bin Husain, muridnya Habib Abbas, kakeknya Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al Maliki. Itu beliau lama di Mekah, termasuk juga
muridnya Syekh Abu Bakar Satok, Syekh Nawawi Banten dan sebagainya. Maka ketika beliau pulang di Indonesia, oh kok ada hall di tempat cucunya gurunya, beliau datang ke Solo sehingga warga Nahdliyin banyak yang ke sana. Ini sudah disepakati oleh As-Sawadul A'zam. Saya tanya lagi, mungkin ada yang dari Jawa Timur pernah dengan Mbah Hamid Pasuruan enggak? Pernah enggak? Siapa beliau? Mbah Hamid Pasuruan wali apa bukan? Wali apa bukan? Salah satu gurunya Al-Habib Ja'far bin Syekhul Asgaf. Kira-kira Mbah Hamid keliru ngangkat guru beliau? Hah? Keliru apa enggak? Nah, kalau jenengan ada yang kurang cocok dengan kelakuan salah satu oknum habaib, ya sudah, satu itu aja. Tidak mewakili semua habaib. Jumlahnya jutaan di Indonesia ini. Betul nggak? Yang keempat, yang keempat, saya masih meyakini, berpegang bahwa Wali Songo adalah Ba'alawi generasi pertama yang masuk di Indonesia. Saya meyakini itu. Dasarnya apa? Satu, kalau Cirebon Maulana Syarif Hidayatullah, dasarnya apa? Serat Pangeran Wangsakerta yang ditulis tahun 1622, jauh sebelum Belanda masuk ke sini. Berbeda pendapat silahkan. Ada buku Carita Purwaka Caruban Nagari yang kemudian ditulis oleh pangeran, yang diterjemahkan menjadi Tentara Sebab Batara Sunda Cirebon oleh Pangeran Sulaiman Sulindaningrat dan seterusnya. Ternyata nyambung dengan buku naskah-naskah teks kuno dari Kajoran yang disusun oleh Pangeran Kajoran, Panembahan Rama, keturunan Kanjeng Sunan Ampel, pemimpin perang Kajoran abad 16. Isinya sama, menyebutkan bahwa Wali Songo, Sunan Ampel dan Gunung Jati seterusnya nasabnya nyambung ke Al-Alzamat Khan Ba'alawi. Saya lebih meyakinkan lagi, kenapa? Dari Sabang sampai Merauke tidak ada madhab selain Syafi'i, tidak ada akidah selain Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada dasarnya baru abad 20 ke sini banyak berubah, banyak aliran masuk, dan ini selaras sama dengan madhab ataupun akidah yang dibawa oleh para habaib dari Tarib, yaitu madhabnya Syafi'i, akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Satu bukti tidak ada. Kalau dari Maroko pasti ada jejak madhab Hambali dan madhab Maliki. Kalau dari Uzbekistan mana jejak madhab Hanafi di sini? Semua madhabnya Syafi'i. Yang terakhir, jadi gini, kalau jenengan ikut-ikutan dengan pendapat tadi, resikonya kitab-kitab yang kita baca di pesantren-pesantren NU, salah satunya apa? Salah satunya kitab yang kita baca, Risalatul Mu'awanah, Nasoihud Diniyah, Sulam Taufik, Buhyatul Mustarsyidin dan seterusnya. Itu kitab-kitab yang disusun oleh para habaib, Rotibul Haddad, Rotibul Atos, Rotibul Idrus dan sebagainya. Ada yang bilang begini, andaikan nasabnya Pak Habaib ini putus, andaikan, kita tetap hormat sama yang alim, tetap hormat sama yang wali-wali, tetap ziarah dan sebagainya, karena tidak ada syarat orang jadi wali harus sayyid. Betul nggak? Saya jawab, betul, nggak ada syarat. Siapapun dengan kehendaki Allah bisa jadi walinya Allah. Tapi kalau walinya Allah adalah orang yang sangat dekat sama Allah dan Rasulullah SAW, kira-kira wali Gusti Allah itu cok mimpi kalau Kanjeng Nabi betul? Sering mimpi dengan Rasulullah enggak? Tidak cuma sering mimpi sama Rasulullah, bahkan bisa terjaga hubungan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang gini, kalau ada wali ngaku sayyid, ternyata nasabnya putus, masih dianggap wali apa enggak? Hah?
Masih dianggap wali apa enggak? Pak, berarti walinya putus. Sekarang berani nggak ente ngomong tuh makam luar Batang putus, berani nggak? Datang ke sana bongkar tuh makamnya, bohong nasabnya, berarti bukan wali. Ngaku wali, ngaku sayyid, ternyata putus, berani nggak? Berapa banyak makam keramat di Indonesia ini? Dari mulai Madura sampai Surabaya, tanah Jawa aja berapa banyaknya? Itu ada luar Batang, ada apa? Kuitang, ada Empang, Bogor, ada Cirebon, ini Syekh Kuro, terus sampai Pekalongan, sampai dengan Jawa Timur, Madura, banyak makamnya para habaib Alawi yang kita saksikan dan kita yakini bersama itu makam-makam para wali. Satu contoh saya baca dalam manakib atau sejarahnya Mbah Ki Maksum Lasem, salah satu muridnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, salah satu penguat Jam'iyah Nahdlatul Ulama, muridnya tersebar di mana-mana. Mbah Ki Maksum ini ketika istikharah kemudian mau mendirikan pesantren, diperintah Ki Hasyim untuk riyadhah, minta petunjuk sama Allah di makamnya Al Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Attas Pekalongan. Kira-kira wali apa bukan itu? Dalam manakibnya Sohibul Rotib Al Habib Umar bin Abdullah Al-Attas 300 tahun sebelum Habib Ahmad lahir, Habib Umar bin Abdurrahman Sohibul Rotib sudah mengatakan syafaati tabluhu ila Sapuro, syafaatku akan sampai ke daerah Sapuro. Itu yang mendengarkan bingung, Sapuro itu mana? Ini orang ngomongnya ditarim di atur maut. Cuman orang dulu tidak kayak kita. Orang dulu ngaji begini ditulis. Ini guru saya Syekhina Murabbiruhina Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas mengatakan syafaati tabula Sapuro itu mana? Ditulis. Mereka nggak tahu itu daerah apa. Sampaikan generasi berikutnya, sampai ternyata 300 tahun berikutnya ternyata Sapuro itu daerah makaman di kota Pekalongan, tempat wafatnya Sayyidina Imam Al Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Attas Pekalongan. Itu syafaati tablu ila Sapuro. Habib Ahmad ini siapa? Beliau berguru langsung sama Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, mufti Makkah, mufti Syafi'iyah fil Makkah, yang nasabnya nyambung ke Sayyidi Syabdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan gurunya Sayyid Bakar Sato Sohibul I'anah. Abu Bakar Sato gurunya Syekh Mahfud Termas, juga Syekh Nawawi Banten, gurunya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan muridnya Syekh Ibrahim Ad-Dasuki, terus kepada Ibrahim Al-Baijuri, sampai kepada Imam Al-Ghazali, sampai kepada Imam Al-Haramain, sampai kepada Imam Asy'ari yang nyusun Aqaid Khamsin, Aqaid 50, Allah wujud kidam baqa. Imam Asy'ari muridnya Imam Abu Zakaria Sajid, muridnya Imam Rabi Al-Muradi, muridnya Imam Muhammad bin Idris bin Utsman bin Syafi bin Sa'id bin Abi Yazid bin Hashim bin Muttalib bin Abdul Manaf. Siapa itu? Imam Syafi'i radhiyallahu an. Wa amma ummu fa hiya Syarifah Fatimah binti Abdullah Al-Mahdi bin Hasan Al-Muthanna bin Hasan Sibti bin Ali bin Abi Thalib wa Fatimah Zahra binta Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i ngambil dari Imam Maliki, Maliki dari Imam Nafi', Nafi' dari Abdullah bin Umar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Ini kalau saya terpaksa ngomong begini karena fitnah di medsos luar biasa. Ini kaitannya akidah dan ini bisa berpotensi benturan di kalangan umat. Antara kiai, ajengan dan habaib ini sudah jadi satu, ruhama'u binahum, saling menvalidasi. Saya sampaikan tadi, Kiai Hasyim ngambil dari para habaib, habaib juga ngaji sama Kiai Hasyim, habaib ngaji sama Kiai. Siapa contohnya? Waktu itu saya cerita sama bin Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan. Beliau ketika cerita soal NU, loh saya ini NU belum lahir sudah NU. Gimana? Kakek saya Habib Salim bin Jindan muridnya Mbah Khalil Bangkalan. Loh ini saling menvalidasi.
Karena kita punya manhaj yang sama, punya madhab yang sama, cara yang sama. Ya. Dan ini tidak lain salah satu barokah doanya Nabi SAW. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis yang dikutip oleh Said Ahmad bin Zaini Dahlan dalam kitab Durarus Saniyah fi Raddi alal Wahabiyah. Nabi mengatakan, Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Yamanina. 3 kali beliau doa untuk Yaman dan Syam, barik lana. Tapi untuk Najd, wasatakunul fitan min Najd aqardi syayatin. Salah satu barokah dari Yaman ini, bariklah fi Yamanina, sampai Asia Tenggara dan Indonesia menjadi ahlus sunnah wal jamaah, madhabnya Syafi'i, satu di antara madhab yang diakui oleh dunia Islam paling muktabar.